Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, kita kembali membahas kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terakhir kita bahas bab keempat, takut terhadap syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain dari syirik. Kemarin saya terjemahkan di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki Allah. Kita lihat pengertian syirik dan macam-macam dulu. Kayaknya kelewat. Kemarin ada pengertian syirik nggak, Bu? Macam syirik. Syirik besar, syirik kecil. Pengertiannya sampun? Belum. Kita bahas syirik dulu. Syirik akbar, syirik asghar. Akbar besar, asghar kecil. Kalau syirik akbar menjadikan tandingan bagi Allah. Tandingan bagi Allah. Dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ingat ya, ada kata tandingan, Ji. Ada kata tandingan dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemarin sudah saya sebut 3 macam tauhid, Ji. Masih ingat nggak? Ini kalimat tadi itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sudah saya sebut apa belum? Sudah. Lupa. Apa rububiyah? Coba, Bu, dibuka. Ada nggak catatannya? Sini itu di mana sini itu? Coba, rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat apa? Asma itu nama Allah. Ya.
Rububiyah dulu, rububiyah itu apa? Makanya tuh Bu, ini harus ujian nih kayaknya. Ujiannya saya nggak usah ngomong-ngomong aja, ujian aja. Berikutnya ujian pokoknya. Tak ngomong lagi, nggak usah beritahu, datang ujian aja. Apa rububiyah? Perbuatan Allah. Uluhiyah. Ada kita ulang lagi nih. Libur terlalu lama ya. Sudah ini yang ini sampun? Kan kemarin tauhid itu ada 3. Iya toh? Rububiyah, terus uluhiyah, terus asma wa sifat. Nah, nanti menyelisihi tauhid 3 ini itu nanti jatuh dalam syirik. Kalau rububiyah ini mengimani perbuatan Allah, mengimani Allah Esa, dalam perbuatan. Maka di sini kemarin ada mencipta, ya kan? Memberi rizki. Ada 4 kemarin, mencipta, memberi rizki, merajai, menguasai jagat raya. Ingat ya, yang kedua uluhiyah. Mengimani Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Diibadahi. Berarti kalau buat syirik dalam ini, dia beribadah pada selain Allah, terjatuh dalam syirik uluhiyah. Terus asma wa sifat. Mengimani Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Berarti kalau ada yang mengaku ada pencipta selain Allah, syirik akbar. Ada yang mengaku boleh yang lainnya diibadahi, boleh sholat kepada Allah, boleh sholat kepada selain Allah, syirik akbar. Uluhiyah. Syirik akbar pertama dari rububiyahnya, dari uliyahnya, bisa juga pada asma wa sifat. Jadi ada manusia yang buat tandingan dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, berarti terjatuh dalam syirik akbar. Konsekuensinya apa, Bu? Kafir, keluar dari Islam. Konsekuensinya apa tadi? Kafir, keluar dari Islam. KTP-nya nggak perlu itu. KTP sudah nggak manfaat lagi. Walaupun KTP-nya Islam, di sisi Allah nggak dianggap Islam. Itu syirik apa? Akbar. Keluar dari Islam. Ini yang syirik yang kedua tadi syirik apa, Bu? Asghar. Sudah, ini sudah. Sampun, Bu.
Tak balik. Syirik asghar ada dua pengertian. Satu, syirik yang disebut dalam dalil, dengan syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam. Namun tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau yang tadi keluarkan dari Islam, kalau ini enggak. Disebut syirik, iya syirik, namun tidak keluar dari Islam. Berarti di bawah syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar, pengertian kedua, sebagian ulama berpendapat syirik yang menjadi perantara pada syirik akbar. Artinya dia perantara. Adanya ini, maka nanti orang pelan-pelan akan terjerumus dalam syirik akbar. Belum terjadi dalam syirik akbar, Bu, baru perantara. Mau kasih contoh? Nganggap doa afdol di kuburan orang soleh. Dia nganggap ini di kubur ini lebih afdol daripada tempat lain. Berdoanya pada siapa? Berdoanya pada Allah, Bu. Nah, masalahnya dia nganggap afdol tempat. Nganggap afdol apa? Tempat. Tempatnya di mana tadi? Di kubur. Kubur orang soleh. Apa yang terjadi? Itu kalau doa terkabul, Bu, pelan-pelan dia akan balik lagi. Iya kan? Masya Allah, kemarin saya minta supaya utang saya lunas, ya Allah, terkabul. Kubur ini luar biasa, datang lagi. Wah, ketertarikan hati lagi di situ. Berdoa lagi, hajatnya terpenuhi lagi. Terpenuhi ini bukan berarti ya Allah setuju dengan itu, bukan, Bu. Terkabulnya doa itu tidak ada kaitan kalau Allah itu senang atau tidak pada orang itu. Ada orang yang salah, doanya bisa terkabul, Bu. Orang musyrik pun itu doa bisa terkabul. Orang musyrik itu kalau di tengah lautan itu Allah katakan fa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjaum ilal barri idzahum yusyrikun. Orang musyrik itu jika di tengah lautan mereka itu berlayar, dapati ombak besar, lantas mereka berdoa semuanya kepada Allah. Berdoanya pada Allah. Mukhlishina lahuddin, doanya sungguh-sungguh. Kalau sebelumnya itu dengan berhala, dengan sembahannya dia itu tuju. Wah, sekarang ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Allah selamatkan. Falamma najjaum ilal bar, jika mereka itu selamat kembali lagi ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Doa terkabul enggak tadi? Selamat kok. Jadi terkabulnya doa itu bukan menunjukkan orang itu selalu benar loh. Ada orang yang kepepet, darurat, Allah kabulkan karena kasihan padanya. Ada orang yang buat salah juga, dia buat syirik, doanya terkabul. Apa tujuannya? Istidraj. Untuk tenggelamkan dia dalam maksiat terus, Bu. Biar nggak tahu kalau dia itu salah. Apa istilahnya? Apa? Dilulu. Itu diapain? Dicurket terus. Di maksiat tapi dikasih terus gitu. Maksiat malah sugih terus gitu. Nah, itu istilahnya sama. Istilahnya itu istidraj.
Benar enggak orang yang kena istidraj ini? Oh enggak. Sengaja Allah tenggelamkan dia itu dalam maksiat terus. Biar aja terus itu dia. Dan diberi itu nikmat-nikmat yang dia minta. Biar dia tambah sesat. Karena dia pengen sesat. Bukan berarti benar. Maka tadi orang yang terkabulnya doa tadi ketika dikubur. Dia nganggap afdolnya tadi dikubur orang soleh. Itu Allah lagi uji. Dia kan pengen seperti itu. Besok datang lagi. Akhirnya apa? Wah, ini orang soleh ini berarti yang kabulkan doa saya. Langsung minta pada orang soleh. Tadi nggak minta lagi pada Allah. Syirik apa? Asgor, tapi nanti pelan-pelan jadi syirik akbar. Maka syariat Islam, Bu, itu bukan hanya larang yang besar. Larang yang kecil juga sebagai penutup biar yang besar tidak dilakukan. Sayangnya syariat Islam itu kayak gitu. Aturan-aturan itu dibuat bukan yang besar saja yang dilarang. Perantaranya menuju situ juga dilarang. Maka syirik asghar dilarang karena ini. Jadi syirik asghar pengertiannya dua, Nji. Yang pertama syirik yang disebut syirik namun tidak keluarkan dari Islam. Dalam dalil disebut syirik, Bu. Seperti yang kita bahas kemarin di sini, ketika diberitahu oleh Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Lihat ada dalil kedua, perkara yang paling aku takutkan. Dalil ketiga, akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Disebut syirik. Langsung tegas syirik kecil. Keluarkan dari Islam enggak? Enggak. Apa itu syirik asghar tadi, syirik kecil tadi? Perkara itu adalah arya, perbuatan riya, pamer amalan. Pingin amalnya didengar orang. Pingin disanjung orang. Pingin dapat pujian yang tinggi. Itu riya. Berarti mana yang parah, syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Mana yang keluar dari Islam? Syirik akbar. Kalau syirik asghar enggak. Berarti mana yang wajib dipuaspadai? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya, Bu? Satu perantara kok. Ini kan perantara ini. Nah, yang syirik besar, syirik kecil nanti dikaji dalam buku ini lengkap. Pelan-pelan kita pelajari. Sekarang lihat bab 4 sudah rampung, Ji. Yang bagian kandungan bab sudah saya baca toh? Sudahlah, sudah selesai. Saya anggap selesai. Sekarang lihat bab 5. Ini bab ini dari bab 1 sampai 4, Bu, itu sudah diurutkan berurutan. Pertama keutamaan tauhid dulu. Terus keutamaan tauhid orang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Jumlahnya 70.000 orang. Jumlahnya berapa? 70.000 orang. Sedikit nggak? Sedikit. Sifatnya apa kemarin? Buka lagi. Ada 4. Sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. 1. Tidak minta diruqyah. 2. Tidak minta diobati dengan cara 3. Tidak melakukan tatoyur. Apa tatoyur? Apa anggapan sial? Apa bahasa jenengan apa, Bu? Takhayul, khurafat, mitos. Iya kan? Apa mitos-mitos yang jenengan hafal apa? Jangan-jangan masih? Masih? Apa? Milih tanggal. Tanggal untuk apa? Nikah. Hitung neptu atau wetonnya. Turun, Ji? Ya. Masih ingat nggak di kitab? Oh enggak. Di kitab Primbon pernah baca? Karena orang tua enggak, jadi enggak. Iya, alhamdulillah. Bagus kalau gitu. Khurafat, mitos.
Apa contohnya lagi, Bu? Hujan mau turun, biar hujan gak jadi, punya sapu lidi dibalik. Iya tak? Mitos. Ibu hamil apa? Pantangannya apa? Pantangannya. Suami nggak boleh apa? Suami nggak boleh bunuh hewan atau nyembelih, nggak boleh. Mitos, khurafat, takhayul, pamali. Nah, itu bahasa. Ada juga sebelum pamali. Bahasa-bahasa orang timur sana. Itu pamali kayak gitu. Tiap daerah punya mitos khurafat sendiri-sendiri lah, Bu. Iya kan? Kalau yang jomblo belum nikah nggak boleh duduk depan rumah, nanti jodohnya nggak datang-datang. Coba lihat khurafat lagi, coba lihat. Apa ngaruhnya coba? Masih yakin kayak gini syirik loh, Bu, kayak gitu. Tadi itu tatoyur itu namanya. Bahasa kita tuh khurafat tadi. Pantangan baju hijau mau ke pantai selatan, bisa kualat sama Nyi Roro Kidul. Khurafat. Enggak ada apa-apa. Dia nggak bisa macam-macam. Ya kan? Apalagi hari Jumat Kliwon, keramat. Khurafat lagi. Iya kan, Nabi nggak pernah kenal kliwon-kliwon kok. Bilang itu keramat-keramat coba. Mana ini apa khususannya dari Nabi? Nabi pernah dengar kliwon nggak? Enggak. Kliwon lagi pahing nggak pernah Nabi dengar kok. Mau khususkan Jumat Kliwon itu keramat. Dah, bebas dari 4 ini tadi ya. 1. Tidak minta ruqyah. 2. Tidak minta diobati dengan cara 3. Tidak beranggapan sial, tatayur, takhayul, khurafat, mitos. Kemudian yang keempat, tawakal penuh pada Allah. Catat ulang coba. Yang baru dengar ini. 1. Tidak minta diruqyah. 2. Tidak minta diobati dengan cara 3. Tidak beranggapan sial. Itu besi panas. Pokoknya pakai besi panas pokoknya. Terlek aja, terjemahkan kayak gitu tekstual. Kalau nggak ada yang seperti ini nggak masalah berarti. Terus yang keempat apa? Tawakal penuh pada Allah. 3 yang pertama tadi, Bu. Kenapa 3 ini Nabi SAW sebut? Karena 3 ini kalau orang itu meruqyah minta pada yang lain, dia bergantung pada yang lain. Tawakalnya kurang. Berobat minta ruqyah nggak masalah sebenarnya. Boleh. Yang masalah apa? Hatinya bergantung pada obat, hatinya bergantung pada orang yang meruqyah. Apalagi kiai sakti. Masya Allah kalau dengan kiai itu luar biasa ya. Bolak-balik pergi dengan itu. Kalau yang lain gak yakin kalau dengan yang lain. Yang kedua tadi apa? Kiai itu pakai besi panas, Bu. Ada yang punya luka parah, dikasih besi panas langsung set sembuh. Orang bergantung dengan pengobatan ini. Tawakalnya kurang pada Allah. Terus tadi beranggapan sial. Tawakalnya juga kurang, Bu. Kenapa? Mau buat ini nanti mesti hitung-hitung hari dulu. Mau bergerak mesti nimbang-nimbang lagi. Mau ini, wah saya takut kualat. Wah saya takut kena celaka. Saya takut kena sial. Tawakalnya pada Allah kurang. Coba kalau buat hajatan gitu. Sudahlah saya pasrahkan pada Allah. Selesai. Kan jadi nggak problem di situ. Karena Allah yang mudahkan semuanya. Berarti kunci dari 3 tadi itu yang keempat. Semuanya kembali kepada tawakal. Ibu berobat nggak masalah. Yang penting apa? Tawakal pada Allah. Jangan tawakal pada dokter, bergantung pada dokter, bukan. Bergantung pada obat, bukan. Itu cuma sebab. Nah setelah beliau sampaikan keutamaan 70.000 tadi. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa.
beliau bahas lagi tadi tentang bahaya syirik. Takut pada syirik. Sekarang yang kelima, setelah orang takut pada syirik, berarti sudah kita takuti nih. Kita diperintahkan untuk mendakwahkan kepada yang lain. Berarti ibu pulang ke rumah, lihat keluarga, dinasihati pelan-pelan. Dengan modal ilmu. Jangan pakai modal emosi. Beda enggak, Bu? Beda. Kalau pakai emosi ibu cuma marah-marah aja, nggak kasih penyampaian yang baik. Kalau dengan ilmu, nyampaikan baik. Oh itu nggak benar itu, gitu. Belum mau dengar lagi, besok nyampaikan lagi. Ilmu, punya ilmu untuk nyampaikan. Nah sekarang kita lihat bab kelima, mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Atau kata beliau, babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mendakwakan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sudah kita lihat surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Katakanlah inilah jalanku, jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sekarang kita lihat faedah dari hadis ini, dari ayat ini. Pertama, hadis ini menunjukkan wajib berdakwah dan mengajak pada tauhid. Pertama, wajib berdakwah dan mengajak kepada tauhid. Jadi ibu sudah tahu pentingnya tauhid, ngajak orang. Ada yang ngaji tauhid, ngajak untuk ngaji tauhid tadi, Bu. Dan untuk ngajak orang untuk ini lebih penting, Bu, daripada ibu ngajak untuk hal-hal yang lain. Orang selamat dari syirik, sudah itu selamat sampai di akhirat. Mungkin dia amalan sholat sunnahnya kurang, wajib dia penuhi sholat sunnah kurang gitu. Wah itu nggak masalah, yang penting dia bertauhid. Amalan-amalan yang lain itu kurang-kurang itu amalannya. Namun dia itu bertauhid, maka itu akan tinggikan derajatnya, Bu. Menyelamatkan dia nanti di akhirat. Maka ngajak ini lebih penting. Ngajak supaya orang bertauhid, tinggalkan syirik-syirik tadi itu. Syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik besar maupun syirik kecil. Terus ibu mau dakwah gimana? Ibu dakwah itu di rumah pun bisa loh. Belum punya ilmu, kan cuma ngomong aja bisa kan? Ngomong kalau nggak ngajak, bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa. Ngajak ngaji. Atau ada yang keliru diingatkan saja. Oh, ditanya mana dalilnya? Oh, nanti suruh ngaji aja. Ngaji ayo, nanti ada yang jelaskan dalil gitu. Kalau ibu nggak bisa. Bisa ngajak.
10 juta. Tapi 1 juta lagi saya mau nambah lagi lah. Untuk sodako boleh, kerelaan dirinya. Namun kalau dia tidak rela diambil lebih dari 1 juta, padahal yang kena kewajiban zakat 1 juta, nggak boleh. Ini dalilnya. Maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yang paling berharga. Itu karena masih mereka miliki. Zakatnya cuma tadi. Apa sebabnya? Berhati-hatilah dari doa orang yang teraniaya, yang terzolimi. Karena tidak ada tabir. Tabir apa? Pembatas yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Berarti doa orang yang terzolimi terkabulkan. Sekarang kita ambil faedahnya, Bu. Tulis faedahnya. 1. Dakwah tauhid itu dakwah yang paling utama. Dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling utama. Kemudian yang kedua, tadi Nabi katakan kan, Mu'adz, kamu mau mendatangi kalangan ahli kitab. Berarti yang kedua, orang yang berdakwah hendaklah lihat terlebih dahulu siapa yang didakwai. Lihat siapa yang didakwahi. Contoh saya simpel aja, ibu dalam rumah aja mesti nimbang-nimbang itu. Ngomong dengan anak beda, ngomong dengan suami juga beda. Ibu di rumah nggak bisa dengan suami jadi ustazah, nggak bisa, Bu. Mas duduk dulu sini, Mas. Ini saya kasih satu hadis nih, dengar dari awal sampai akhir ya. Nggak boleh kemana-mana. Coba lihat, masa bocor apa di suami, coba kalau dia nggak marah-marah. Kalau nggak emosi coba, habis pulang kerja lagi langsung suruh duduk coba. Nggak buatin teh dulu kek, hibur dulu kek, langsung kena dalil. KO langsung coba lihat. Ada caranya. Lihat kondisi orang yang didakwai. Dia sekarang lagi ngapain? Bisa nerima nggak kondisinya? Gaya bahasanya bagaimana? Dilihat. Dengan orang tua beda lagi. Dengan anak tadi, dengan suami beda, orang tua lagi, lebih lagi dia bedakan. Ya, nggak bisa posisi dengan orang tua itu ceramah gitu nggak bisa. Paling dia bicaranya santai, lagi makan bareng, terus cerita-cerita gitu. Nggak dipukul rata nggak bisa, Bu. Fikul makom makal. Di setiap tempat itu bicaranya masing-masing, Bu. Beda. Posisikan. Ya. Jadi kita sikapi yang di bawah, yang anak gimana? Dulu iman belum kuat, nggak bisa nerima, dia marah-marah malahnya didakwai. Ini baru datang sudah suruh kita keluarkan zakat. Coba kalau iman sudah kuat, oh iya suruh zakat ya, alhamdulillah, ini mudah-mudahan hartanya itu berkah, keluarkan dia zakat. Maka mulai dari yang terpenting, yang lainnya penting juga, namun ada prioritas.
Sama nih, kalau ibu nanti di rumah atau di tengah keluarga besar Ji, timbang-timbang Bu kalau ngomong. Mau nasihatnya juga timbang-timbang. Kadang ibu menyampaikan sesuatu namun resikonya besar. Contoh misalnya, ibu mau menyampaikan tentang misalnya selamatan kematian, misalnya ibu tidak setuju dengan itu. Itu penting ibu jelaskan, namun belum waktunya Bu. Masih perlu tahapan. Pelan-pelan. Keluarga masih gantung, ada jimat besar di situ, wah raja. Insya Allah ini rajanya ini apa ini? Wah ini katanya rumahnya jadi terlindungi, terselamatkan gitu. Itu lebih penting Bu raja. Tahu raja Bu? Tahu raja? Tulisan-tulisan Arab jadi jimat. Itu raja namanya. Kaligrafi. Bukan. Ini tulisannya nggak jelas, alif, ba gitu, ain. Cuma susunan huruf kayak begitu. Namun punya aset-aset tertentu. Nggak benar. Ibu lebih peringatkan ini lebih penting daripada yang tadi Bu yang saya sebut. Prioritas. Ustaz saya sedih keluarga saya kayak gini. Wah Bu, ada yang lebih ibu sedihkan, keluarga masih pakai jimat tadi. Ada prioritas Bu. Maka ibu akan sabar tuh, wah ini nanti tunggu belakang lah, saya ini pahamkan mereka ini dulu. Wah sholat saja masih malas-malasan 5 waktu. Wah saya ingatkan ini dulu, mudah-mudahan tertarik ke masjid, nanti pelan-pelan lagi dakwahkan yang lainnya lagi. Lebih urgent. Harus pentingkan Bu kayak gitu. Ibu kalau lihat saya nanti kalau ngisi misalnya datang ke desa gitu ya. Sering warga desa itu umpan-umpan saya Bu, saya sudah tahu watak mereka. Wah ini Ustadz ini, tolong bahas ini Ustadz, itu masyarakat saya masih gini-gini. Wah saya nggak mau bahas. Buat blunder fatal itu nanti. Baru pertama kali ngisi sudah diminta macam-macam jawab. Nggak mau. Masa sudah suruh bahas ini, bahas ini, bahas ini. Kritik yang langsung kritik pembesar-pembesarnya yang masih wariskan tradisi-tradisi coba. Padahal saya baru ngisi pertama. Biasanya kalau ngisi pertama kayak gitu tuh. Sudah pertanyaan. Sudah nusu-nusu apalagi kalau ditanya langsung itu. Sudah saya muter-muter lagi. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Ini gimana ini masih selamatan ini, masih ini. Pak, saya baru pertama kali ngisi ini Pak. Tunggu 10 pertemuan lagi. Coba 10 pertemuan lagi. Saya cuma muter-muter dia aja, alias saya nggak mau jawab. Kalau dengan ibu saya masih bisa ngomong. Kalau desa saya jaga ngomongan sekali. Kecuali kalau di kandang sendiri gitu. Baru, kalau tempat lain mau nggak bisa. Mikir-mikir itu saya jawab. Makanya jamaah sudah lihat saya sudah mau lepas kertas, sudah mau ini nggak jadi. Cuma saya alihkan pembicaraan aja. Iman belum kuat. Itu istilah saya lah Bu itu. Karena mau butuh ibu bertahap nanti nerima. Sama juga kalau di sini ibu nanya-nanya juga saya nggak mau jawab. Ada saya sudah nimbang-nimbang, sudah mikir-mikir dari rumah kok. Sudah lihat ini kayak gini nanti kapan-kapan aja. Masih ada yang lebih penting. Ini paling mau singgung temannya di sebelah. Ibu belum pernah lihat orang singgung teman sebelah kan? Saya sudah sering. Ustadz ini biar teman di sebelah saya ini tahu gitu. Ya sama aja dia mau singgung sebelah kan, kasihan nanti. Nanti tiba-tiba dia kesinggung gimana kamu datang kajian lagi. Mending kan dia bertahap terima. Itu masih lewat kertas. Ada yang ngomong langsung Bu. Ustadz, yang salah itu ini ada Bu depan saya nih Ustadz. Coba lihat gimana saya mau ngomong itu. Yang ini santai-santai aja, welcome aja. Dia senyum juga. Bukan dia dipojokkan, bukan dia mau nerima gitu. Coba-coba dipojokkan kayak gitu. Majelis rame orang lagi gitu. Ustadz ini Ustadz depan saya ini Ustadz. Pakai mic lagi, besar-besar suara. Nunjuk orang lagi. Kan ada yang nggak terima kayak gitu. Ada yang mau terima, ada yang enggak. Maka ditimbang-timbang. Paham kan Bu? Jadi kalau jenengan tanya sama saya, kadang saya jawab, kadang enggak. Kadang saya mikir-mikir ini ibunya gimana kalau saya ngomong nanti kesinggung ya. Sudahlah, kapan-kapan aja.
Kalau enggak, sudah Bu, ketemu saya saja langsung. Baru saya ngomong langsung, baru. Sudah puas? Nah, sudah. Gitu. Ada yang perlu ditunda. Dakwah tuh kayak gitu. Bertahap dulu. Sehingga orang menerima pelan-pelan. Pelan, lama, iya lama. Namun berubahnya itu enak gitu. Dibandingkan langsung, trut, kaget langsung itu. Spontan gak terima Bu. Besok-besok gak mau datang lagi. Iya kan? Mending dia terima kan sedikit-sedikit gitu. Oh iya. Oh sudah terima. Oh sedikit lagi. Oh iya. Besok lagi. Oh iya. Besok oh alhamdulillah berubah. Enak. Lama proses. Prosesnya buah kesabaran. Kesabarannya pakai waktu. Namun dari waktu yang berjalan itu pahalanya besar, mau nunggu. Paham Ibu? Nah itu sikapnya keluarga besar kayak gitu. Ibu kan di sini sudah kayak panas-panas sekali nih. Waduh, ini memang keluarga gue itu memang ini harus saya beritahu nanti kalau pulang. Ada tahapan Bu, ada mikirnya itu panjang sekali. Ya, tahapannya ada. Cara masuknya gimana? Ibu tahu ada beberapa cara saya untuk masuk itu. Kadang itu lewat masjid Bu. Pertama disodorkan dulu bantuan masjid. Kalau langsung isi nggak boleh. Oh, mereka sudah khawatir dari awal itu. Wah Pak Ustadz ini mau hancurkan tradisi kita nantinya ini. Besok nggak ada sedekahan laut lagi nih kalau Pak Ustadz masuk. Pak saya nggak campur jenengan mau apain kayak saya nggak peduli. Saya mau bangun masjid. Tadi Ibu Bupati sudah bilang itu masjidnya dibangun. Oh iya, sudah masjid dibangun. Akhirnya mau nerima juga. Dari masjid dulu Bu, pelan-pelan. Coba kalau dikasih sesuatu, enak nggak kalau setelah itu diterima? Oh enak. Ibu kasih dulu. Kasih ke keluarga dulu. Besok mau bawa apa lagi ya pulangnya? Kasih apa ya? Kasih hadiah dulu. Nggak usah ngomong dulu. Besok lagi kasih lagi. Dia dikasih terus. Kasih terus. Enak terus. Wah baru ibu masukkan sesuatu. Gitu. Sogok dulu. Gitu. Paham ini? Bertahap. Sekarang sudah down kan? Tadi mungkin emosinya naik gitu tadi. Harus saya pulang dakwah ini. Sesat semua keluarga saya ini. Pelan. Santai. Kalau orang punya ilmunya itu dia tahu itu tahapan. Pelan-pelan dia timbang. Nah, satu faedah lagi. Doa orang terzolimi walaupun itu kafir bisa terkabul. Doa apa Bu? Orang yang terzolimi walaupun itu apa? Kafir. Allah nggak pandang tadi yang saya sebut ya, nggak dipandang itu siapa gitu. Walaupun kafir bisa terkabul. Karena apa? Fakufruhu wa fujuruhu ala nafsihi. Kekafiran yang dia perbuat, maksiat yang dia perbuat, itu dia tanggung sendiri. Namun kalau doa, dia itu berdoa, terkabul. Dalam kondisi terzolimi, terkabul. Berarti konsekuensinya apa Bu? Jangan sampai kita berbuat zolim sama orang. Jangan sampai dapat doa jeleknya. Nah, kalau ada yang dizalimi kita minta maaf. Jangan-jangan dia gak bisa nahan tadi, dia luapkan dengan doa. Dia doakan yang jelek-jelek coba. Doakan kita nasibnya gini, bisa Allah kabulkan. Maka menuntut kita supaya tidak berbuat zolim pada orang. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Nanti sisa hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali ketika dapat bendera pada perang Khaybar. Ada pertanyaan? Silahkan. Monggo. Terkait inilah kalau kita menyimpan sejumlah perhiasan yang itu diberikan oleh amanah orang tua, tapi diwasiatkan untuk tidak dijual, namun juga tidak berarti pakai gitu. Itu hukumnya gimana ya? Berapa gram kalau sudah di atas 85 kena zakat? Enggak sampai 80. Ya sudah berarti enggak kena apa-apa. Kalau misalnya perhiasannya 100 gram gitu, simpan terus ya kena tiap
tahun. Keluarkan 2,5% dari 100 gram tadi. Wujudkan dalam bentuk uang aja. Iya. Lalu itu disimpan nggak digunakan nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Takutnya kena hitam itu. Ya kalau mau jual perhiasan tadi jadikan sodako jariah. Jual perhiasan tadi jadikan sodako jariah, bisa. Jadi tidak terpengaruh wasiat orang tua yang sudah meninggal itu untuk Insya Allah nih wasiat tersebut jadi lebih manfaat kalau dia jadikan sodako jariah nanti. Pahalanya ngalir pada orang tua. Ada lagi? Oke. Orang yang memiliki kewajiban bayar hutang itu apakah dia ada kewajiban bayar zakat? Tergantung. Utangnya jatuh tempo nggak ketika bayar zakat? Ada utang yang sifatnya dia nyicil. Terus sekarang ini punya kewajiban zakat, nih bulan Zulqa'dah punya kewajiban zakat. Utang jatuh tempo sudah saya lunasi, sekarang uang saya tinggal segini. Saya hitung-hitung itu masih di atas nisab dan ini sudah bertahan setahun, berarti kena zakat 2,5%. Utang yang lainnya masih belum waktunya, maka nggak perlu dimasukkan dalam hitungan zakat. Nggak perlu minuskan dengan yang uang yang ada, nggak perlu. Jadi yang masih bisa ditunda, tapi yang jatuh tempo dikurangi, ya yang saat ini uangnya berapa sisa, itu yang kena zakat 2,5%. Ada lagi. Tadi istrinya yang udah 4 Ustaz. 4. Lea, Rahel, Zilpa, Bilha. Yang Yusuf sama Binyamin yang mana? Rahel. Itu Yusuf sama Binyamin dari ibu yang sama. Boleh saja. Besok hamil dan punya anak lagi. Zilpa, Rahel, bisa. Lea. Ada lagi? Ya, Bu. Masuk ke area pemakaman lepas sandal. Disunahkan lepas sandal. Nabi SAW contohkan. Namun tidak jadi wajib. Dia sampai wajib. Kalau darurat nggak masalah. Ada lagi? Cukup? Ya, Bu. Yang selamatan tadi sebaiknya mendatanginya ataukah tidak, tergantung. Itu pada keluarga atau keluarga. Ibu ketika tidak datang apa risikonya? Risikonya parah nggak? Ya sudah, kerjain itu saja, yang amalannya nggak usah diikuti. Untuk meminimalkan mudarat. Ya, untuk meminimalkan mudarat. Ibu ambil mudarat bahaya yang lebih ringan. Nggak usah jadi pemain inti, jadi pemain cadangan aja di belakang. Itu loh. Paham kan? Acara intinya nggak ikut ibu belakang, lebih ringan itu. Rewang aja belakang. Kalau ibu posisi saya beda lagi, saya cuek aja. Mau datang mau kucilkan, ya silahkan kucilkan aja, nggak apa-apa. Kalau 1000 hari, 100 hari, 40 hari. Ya? Kenapa, Bu? Ditanya apanya? Sebenarnya boleh atau tidak? Sebenarnya boleh ataukah tidak? Mau saya jawab? Ditunda aja dulu. Nanti pelan-pelan, Bu, ya. Baik, itu saja yang kita bahas untuk sore hari ini. Mungkin manfaat dan Allah terus menguatkan tauhid kita, menjauhkan kita dari kesyirikan dan kita diberikan keistiqomahan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.